Halo, ini kita ada satu unit smart power inverter pesanan dari Bapak atau Ibu Umi Rasyid ini ya, dari Bekasi. Ini memakai New SPWM Atmega seperti ini untuk tampilan depannya ya. Indikator untuk inverter, ini untuk tegangan PLN, ini untuk indikator PLN nya ya. Ini untuk LCD pembacaan Atmega-nya ya. Untuk pengaturan di sini ada menu down, up. Ini untuk switch on off-nya. Untuk inputan dan output berada di samping. Ya. Ini untuk terminal baterai negatif positif, yang ini juga baterai negatif positif karena ini enggak ada chargingnya, jadi charging bisa langsung connect ke sini ya, atau baterai dua-duanya bisa langsung ke sini. Untuk output di sini line, netral, ground, ini untuk steker. Ini yang bawah ini untuk masuknya PLN ya. Untuk bagian dalam seperti ini. Ini kapasitas 48 volt 4000 watt ya. Ini trafo full tembaga. Ini untuk kitnya memakai 20 MOSFET. Ini untuk SPWM Atmega-nya. Bagian bawah paling pojok sini adalah inputan PLN, jadi PLN masuk sini. Ini untuk soft start, jadi untuk connect pertama baterai, untuk menyalakan kita naikkan dulu untuk soft startnya, selang beberapa detik lalu kita naikkan MCB utama dan kita matikan MCB soft start. Lalu ini untuk MCB inverternya, ini untuk MCB PLN, ini bypass kalau ke atas biar bypass PLN maupun inverter lewat ATS, kalau ke tengah dia off, kalau ke bawah yang keluar adalah PLN jika terjadi kendala pada ATS. Ini kontaktor inverter, kontaktor PLN ya. Itu ini ada kipas. Ini yang atas ini standby, bisa kita atur lewat Atmega untuk kecepatannya, atau bisa kita off kan. Yang satu ini juga kita setting di Atmega, tapi ini deteksi suhu berapa derajat dia akan muter. Nanti kita lihatkan untuk settingan di Atmega-nya. Oke, seperti ini ya. Untuk menu-menu kita nggak jelaskan secara detail ya, karena di video-video sebelumnya sudah kita jelaskan. Kita lihatkan sekilas saja ya. Menu, oke, on off. Ini batasan bawah berpindah ke PLN. Auto on nya lagi berpindah ke inverter. Ini batasan EOD atau backup. Ini over DC nya. Ini adjust kalibrasi baterai yang kita pakai. Ini standar pabrik. Ini auto on, idle pan. Jadi ini untuk yang kipas yang di atas ini tadi, buzzer ini yang berbunyi, ini prioritas, jadi ini bisa UPS. Kalau UPS yang bekerja output adalah PLN inverter sebagai backup. Kalau inverter yang bekerja adalah inverter PLN sebagai backup. Ada juga mode hybrid, ini karena nggak ada chargingnya jadi kita posisikan ke inverter, tapi kalau ada chargingnya bisa pengaturan cut off nya bisa lewat relay yang di dalam ya. Sudah ada keterangan di SPWM nya, tinggal gabungin aja. Standby, on, charger on. Ini bila ada chargernya bisa kita setting batasan bawah dan batasan atas. Ini temperatur charging, jadi saat suhu kita bisa tambahkan deteksi suhu lebih batas akan off ya untuk sistemnya. Ini relay on ini untuk
kipas yang tadi yang di sebelah kanan bisa kita naik turunkan ya. Ini volt adjust untuk output inverter. Oke, kita akan coba simulasikan perpindahannya apakah terjadi persimpangan fase atau tidak. Ini yang biru adalah inputan dari PLN, yang kuning output dari mesin ini ya. Kita simulasikan. Oke, mulus ya, enggak ada persimpangan fase. Kita lihat untuk bohlam ini apakah terkedip. Oke, mulus ya, bohlam nggak kedip, aman. Untuk perpindahan kita coba ini baterai 50,2. Kita naikkan untuk batasan bawah. Kita buat 49,4 berpindah ke PLN ya. 49,9 akan berpindah lagi ke inverter. Kita akan simulasikan, kita kasih ban. Oke, mulus ya. Ini sudah berpindah ke inverter. Coba kita akan bebani beban 600 watt menyentuh batasan bawah 49,4, dia akan berpindah ke inverter. Baterai masih di 49,9. Coba tambah lagi yang 900 watt. Baterai masih di atas. Oke, kita lepas beban dulu. Kita naikkan dulu untuk batasan bawahnya karena ini baterai kita nggak turun-turun, jadi kita simulasikan beban kecil aja karena takut PLN kita anjlok ya, karena PLN kita cuman kecil. Oke, Empat 9,8 akan berpindah ke PLN. Kita bebani 900. Oke, kita akan bebani 49,8. Oke, sudah berpindah. Kita matikan. Oke, 50 lagi pindah ke inverter ya. Jadi gelombangnya tetap mulus, nggak ada persimpangan fase, bohlam juga nggak kedip. Jadi seperti itu untuk perpindahannya. Kita akan lanjut untuk uji tes load beban untuk mengetahui inverter ini mampu di 4000 watt atau enggak ya. Kita akan turunkan dulu untuk batasan baterainya. Oke, sudah berpindah ke inverter lagi ya. Ini kita akan coba tes load beban ya. Oh, ternyata MCB kita baru MCB kecil ya, jadi inverternya off. Nah, oke, kita akan coba load lagi.
2000 watt. Ini beban perlahan naik ya. 2000, 3000. Ini 3000 watt ya, masih tetap stabil. Baterai 49,4. Ini gelombang tetap mulus ya. 3500, 3400 masih tetap stabil. Kita tambah lagi 4400 ya. Jadi tadi ada buzzer berbunyi, kita langsung lepas beban karena takut ini berpindah ke PLN. Coba kita lihatkan lagi 600 saja biar kelihatan 4000, 4200, 4100. Oke ya, 4000 kita lepas beban. Jadi ini inverter ini mampu di 4500 watt lebih ya. Jadi untuk spek ini sudah ada keterangannya 4500 ini. Jadi saat menyentuh 4500 dia akan off, tapi nggak langsung off, dia terjeda 10 detik. Jadi untuk beban-beban kejut dia masih mampu ya. Kita lepas beban. Jadi seperti itu untuk hasil loadnya. Ini kapasitas 4000 tapi kita tunjukkan di 4000 lebih masih mampu ya, karena ini sistem 48 volt jadi ringan. Jadi seperti itu untuk pengujiannya serta pengoperasiannya seperti itu. Untuk baterai berada di samping, MCB ATS ada di dalamnya. Bila nanti untuk pemasangan masih kurang jelas bisa ditanyakan ke kita. Jadi sekian untuk pengujian inverter Bapak Umi Rasid, Bekasi. Bekasinya mana ini? Sekian, terima kasih. Salam Astro Jogja.